Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan yang bermanfaat, insya Allah. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kita mendengar. Bagian yang keempat yaitu interaksi antara bunyi dan materi. Nah, sebelum membahas itu, pertama kita jelaskan dulu terkait dengan atom-atom yang berada dalam sebuah materi, atau lebih spesifik lagi adalah benda padat. Nah, atom-atom itu berikatan satu dengan yang lainnya antara dalam materi ya, dalam benda padat, antara satu atom dan satu atom yang lain itu ada ikatan, ya, ikatan antar atom. Nah, ikatan antar atom ini sifatnya khas untuk setiap benda. Ikatan antar atom besi dengan ikatan antar atom kain itu sifatnya berbeda, ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai osilasi atau getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik ya sebuah benda melalui satu titik keseimbangan. Nah, yang kita bahas adalah gerakan osilasi atau getaran dari atom ya yang diikat oleh ikatan antar atom. Kalau kita bayangkan antar atom dalam sebuah benda, khususnya benda padat ini seperti pegas, maka pada saat mereka bergetar, mereka akan melakukan osilasi seakan-akan di antar atom itu ada pegasnya. Nah, itu atom ya, atom-atom dalam sebuah benda atau materi. Nah, secara umum interaksi antara bunyi dengan materi itu kita bagi menjadi dua. Ya, ada dua interaksi utama antara bunyi dengan benda. Yang pertama adalah penyerapan atau absorpsi, yang kedua adalah pemantulan atau refleksi. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut. Pada saat sebuah gelombang bunyi, yang kita tahu adalah gelombang bunyi seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah getaran mekanik yang merambat di ruang, ya. Nah, pada saat getaran itu merambat mengenai sebuah benda padat, maka getaran itu akan berinteraksi dengan atom-atom yang ada di permukaan benda padat tersebut. Nah, istilahnya ada getaran mengenai sebuah benda, ini adalah interaksi antara partikel dengan partikel. Ya, partikel udara yang bergetar dengan partikel partikel atom yang ada di permukaan benda padat tersebut. Nah, pada saat dia kena gitu ya, maka partikel-partikel atau atom-atom yang ada di permukaan benda tersebut akan ikut bergetar. Nah, bergetarnya atom-atom disebabkan karena gelombang bunyi yang datang itu bergantung dari sifat zat atau sifat benda tersebut. Nah, contoh misalkan pada kasus penyerapan. Nah, pada kasus penyerapan ada istilahnya istilah gelombang ya, atau istilah getaran itu namanya getaran atau osilasi yang teredam. Nah, kalau kita misalkan kita punya sebuah pegas ya, atau beberapa pegas yang memiliki sifat yang berbeda. Misalkan ada pegas kita gantung dengan sebuah beban, kita getarkan, maka untuk jenis pegas yang berbeda, mereka akan bergetar dengan getaran yang berbeda. Ada pegas yang kalau kita getarkan itu getarannya akan terus-menerus atau lama sekali dia akan bergetar. Nah, tapi ada juga pegas yang digantung dengan sebuah beban, bergetar sedikit dia langsung berhenti. Nah, itu namanya osilasi teredam. Nah, begitu juga atom-atom yang ada di dalam materi tersebut. Salah satu sifatnya adalah pada saat kena gitu kan. Nah, dia bergetar. Pada saat sifat ikatan antar atom ini ya, itu seperti pegas yang keras tadi, terjadi osilasi teredam ya. Misalkan pada benda seperti busa gitu ya. Busa itu biasa orang pakai untuk meredam suara memang. Nah, pada saat gelombang itu datang ke busa, ke permukaan busa, maka sifat busa ini adalah meredam suara, ya. Jadi partikel-partikel getaran antar atom itu osilasinya adalah osilasi yang teredam. Jadi begitu kena, dia bergetar sedikit langsung diam, artinya nggak ada lagi efek lanjutan, ya. Artinya dia meredamkan atau menyerap energi bunyi tersebut. Nah, itu untuk kasus penyerapan suara. Nah, kalau pemantulan, maka sifatnya itu dia lebih osilasinya itu lebih terus-menerus gitu. Jadi pada saat bunyi datang ke permukaan benda yang cukup kaku tadi ya, contohnya misalkan tembok ya, tembok, kemudian logam atau benda-benda keras yang lain, maka pada saat gelombang bunyi getaran ini kena partikel-partikel yang ada di permukaan logam tersebut, maka atom itu akan bergetar secara terus-menerus ya. Ini akan menemukan efek lanjutan. Bisa jadi getaran ini itu diteruskan ke udara kembali. Jadi misalkan yang di permukaan
ada datang, seret, dia bergetar ya atom-atomnya kan. Nah, maka getaran-getaran ini akan diteruskan lagi, ya, yaitu ke udara bebas lagi. Nah, itulah efek pemantulan. Nah, ada lagi yang namanya resonansi, ya. Nah, efek resonansi, apa itu efek resonansi? Efek resonansi itu adalah bergetarnya sebuah benda, ya, karena ada getaran dari eksternal yang memiliki frekuensi alami yang sama, ya. Jadi setiap benda padat ya khususnya itu memiliki yang namanya frekuensi alami, di mana pada saat benda tersebut mengalami sebuah getaran dari eksternal yang sesuai dengan frekuensi alami benda tersebut, maka dia akan ikut bergetar juga, padahal getarannya dari eksternal, ya. Nah, contohnya pada saat sebuah gelas kaca misalkan ada suara yang cukup keras dengan frekuensi tertentu dari eksternal, maka dia akan bergetar. Contohnya lagi pada saat kita amati sebuah pesawat jet gitu ya dengan suara cukup kencang melintasi daerah rumah kita misalkan. Nah, maka kaca-kaca di jendela rumah kita itu bergetar. Nah, artinya frekuensi yang kena mengenai jendela kaca tersebut itu sesuai dengan frekuensi alaminya. Nah, jadi setiap benda itu memiliki frekuensi alami yang berbeda-beda. Ya, contohnya misalkan kalau kalian pernah melihat sebuah eksperimen memecahkan gelas kaca dengan bunyi gitu ya. Nah, itu tidak sembarang bunyi, maka bunyinya itu harus sesuai frekuensi alaminya dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber tersebut harus sama dengan frekuensi alami dari gelas tersebut. Kalau lebih tinggi, maka gelas tersebut tidak akan bergetar. Kalau lebih rendah juga, kalau frekuensinya lebih rendah, gelas tersebut tidak akan bergetar. Nah, tapi pada saat ada gelombang bunyi yang sesuai frekuensinya dengan frekuensi alami gelas tersebut, maka dia akan bergetar. Pada saat intensitas bunyi yang diberikan, ya, jadi pada saat dia sudah bergetar nih, udah cocok berarti frekuensinya kan. Nah, intensitas dinaikkan, maka getaran yang dialami oleh gelas tersebut akan makin besar, akhirnya pecah. Ya, nah itu bisa dijelaskan dengan teori getaran atom yang tadi. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.